warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ada yang bisa dibantu Bapak? ini dengan eh, ini dengan siapa ya, Mbak? Loh, situ yang telepon saya dan situ yang nanya saya, terus saya jawabnya apa Bapak? Oh, ini tadi kok ada nomor ada di sini? Loh, saya nggak Terus tahu saya Bapak. Lah Bapak yang telepon? oh iya. Oh ya, maaf kalau gitu ya. Oke, terima kasih. Bapak Itu dapat kan nomor dari iya, siapa? Dari mana Bapak? ini dari Sarawak, Malaysia. Bukan, Bapak dapat nomor saya dari mana Bapak? Oh, ini dari Facebook itu. Oke, Bapak kalau lihat dari Facebook pastinya tahu dong saya nomornya dari mana, siapa, seperti apa. Bener nggak? Karena nomor saya dipabrikan dan saya YouTuber Hongkong. Ada yang bisa Oh dibantu? iya. Iya ya itu makanya kok ada nomor YouTuber dari Hong Kong itu. Kan Mm-mm. cuman pengen tahu aja gitu. Pingin tahu tentang apa Bapak? Ayo tentang semuanya lah. Loh, tentang semuanya gimana? Karena sekarang Bapak telepon ini sudah masuk YouTube sama Facebook secara langsung dan tidak langsung gitu loh. Iya ya. Betul. Oh Jadi ya, ya udah kalau gitu. matur Maaf. Mbah Nun. Hmm, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon yang sopan dari Sarawak, saya juga akan meresponnya dengan sopan juga. Bukan semua laki-laki itu garangan, bukan semua laki-laki itu jahat, bukan semua laki-laki itu tidak benar. Jadi depends dari mana kalian bergeraknya. Jadi saya itu bukan orang egois yang harus apa itu menghancurkan semuanya, tidak ya. Saya sendiri juga punya sopan santun. Saya sendiri bukan pemarah yang siapapun laki-laki saya benci, enggak. Itu munafik namanya, benar nggak? Tidak semua laki-laki saya tidak suka. Jadi Anda sopan, saya segan. Sebagai wanita saya sangat menghormati laki-laki, karena bagi saya adalah jika kamu ingin jadi ratunya laki-laki, jadikan dia raja dulu. Ini prinsip saya ya. Karena dulu bapak saya selalu bilang, ayah saya selalu mengatakan pada saya, jika kamu ingin dijadikan ratu oleh suamimu, maka jadikan dia raja dulu. Ya enak aja bapak, kan nggak seharusnya seperti itu. Ya enggak. Bagaimana kamu mengharapkan orang lain menghormatimu sementara kamu pencak silat dari suamimu? Tapi itu saya tidak sadari ya mbak ya. Waktu saya muda dulu saya itu tidak menyadari hal itu. Yang saya tahu adalah uh, gimana rasanya, gimana mentang-mentang. Yang saya tahu itu sok banget, saya itu sorry dalam tanda titik dan koma dahulu kala ya. Saya itu memandang rendah laki-laki. Karena saya merasa perempuan kalau punya uang dia punya segalanya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tapi ternyata saya salah. Wanita punya uang bukan berarti harus menjatuhkan dan menghina laki-laki. Karena saat kamu menghina laki-laki, sehebat apapun kedudukanmu, ternyata kamu gak ada apa-apanya. Jadi karena itu saya dari waktu ke waktu belajar. Ya mungkin karena umur sudah umur juga ya, sudah tua. Jadi mungkin saya sekarang benar-benar bisa memahami. Jika saat itu saya benar-benar memahami apa yang dikatakan oleh ayah saya, mungkin saya tidak akan nikah cerai. Jadi saya setelah saya tahu, saya memahami bahwa apa yang dikatakan ayah saya itu benar, saya merasa iya jadokno kan aku gak jadi rondo, jadokno kan aku nggak perlu dijandakan, bener nggak? Karena apa? Saya tuh merasa mentang-mentang bisa bekerja dan bisa melakukan apapun terserah saya tanpa memperhitungkan orang-orang yang di samping saya. Saya tidak pernah memperhitungkan perasaan suami saya tidak pernah menanyakan bagaimana sih baiknya. Saya tuh merasa bahwa inilah saya bisa tanpa laki-laki. Tapi ternyata salah. Setelah saya sama suami saya dan saya bilang sama suami saya, benar juga ya dulu ya, seandainya aku bisa menghormati laki-laki, mungkin aku tidak akan seperti hari ini. Tapi ya syukur alhamdulillah dari perjalannya waktu saya menyadari bahwa jika ingin dijadikan ratu, jika ingin dihormati oleh laki-laki, hormatilah laki-laki itu dulu. Dan seorang laki-laki itu sebenarnya mudah ya. Paymin koi. Apa ya? Berikan penghargaan sama dia akan apa itu menyanjung kita. Jadi apa ya? Gimana sih? Saya nggak bisa ngomong. Laki-laki itu diberi kebebasan, dia akan tahu diri.
Tapi saat lagi-lagi didekekang itu malah bludak. Ini pendapat saya ya. Silahkan kalau Anda tidak setuju, tinggalkan komennya. Yang saya tahu laki-laki saat diberikan kebebasan, dia tahu ukurannya dan tahu kapan waktunya. Dan saat laki-laki dikekang, tidak dihormati, ini tuh merasa harga dirinya jatuh. Saya dulu itu pernah punya teman baik, dia orang kaya raya dari Cina, dan kalau tidak salah laki-lakinya juga dari Cina juga, dan dia ke Hong Kong. Kita sering main bareng. Di situ saya infil banget dimana istrinya itu benar-benar nggak respect sama suaminya. Di situ saya baru sadar bahwa wow, perempuan kalau punya uang sejahat ini, seganas ini, ngeri. Gimana kalau adik saya diperlakukan seperti itu? Adik saya kan cowok. Tapi saya lupa bahwa saya sendiri itu memperlakukan laki-laki tidak baik. Lah itu loh Mbak, saya selalu bilang bahwa sawang sinawang, kita melihat orang lain, kita tidak terima adik kita diperlakukan oleh wanita lain tidak baik. Kita tidak terima bapak kita diperlakukan ibu kita tidak baik. Tapi kita lupa sebagai wanita itu kadang-kadang memperlakukan laki-laki itu ganas, tidak menghormati, tidak memberikan ruang. Itu kadang-kadang saya sadar, yuk tapi wis tuwek. Yes, mau gimana lagi, namanya mature gitu kan. Gak harus dilihat dari umur, tapi pada kenyataannya memang harus dilihat dari umur. Baru sekarang saya sadar bahwa membiarkan laki-laki menjadi raja dan dia akan mengangkat kita jadi ratu, itu aja. Begitu juga dengan suami saya, dimana suami saya sangat menghormati saya, sangat respect saya, dan keputusan itu ada di tangan saya. Tapi saat di luar, Tai Sai itu suami saya yang gimana sih, paymin kok ya. Aku tuh benar-benar memberi muka pada dia, memberikan segalanya pada dia. Perkara di rumah, di kamar, Tai saya tetap perempuan. Jadi itu aja pesan dari saya. Jika kamu ingin dijadikan ratu oleh laki-laki, jadikan dia raja dulu. Ini pesan saya ya. Karena kita sebagai perantau, saya tidak membicarakan Anda, saya membicarakan diri saya sendiri. Kadang-kadang kita punya uang, kita menyepelekan laki-laki. Bahkan kita kadang sering bilang bahwa laki-laki gak ada penggaweane kayak apa. Laki-laki tidak punya penghasilan kayak apa, tapi laki-laki tetap laki-laki yang harusnya dan patutnya dihormati. Saya akan menghormati laki-laki kecuali dia sudah berani memukul perempuan. Karena suami saya, adik-adik saya itu semuanya keras-keras, golongan keras-keras, garis keras. Tapi dia sama sekali tidak menggerakkan tangan-tangan mereka. Jadi saya syukur alhamdulillah, dan saya berdoa buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang saat ini belum memperoleh jodoh, semoga diberi jodoh dan langgeng supaya Anda bisa dijadikan ratu. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.